Mari kita tonton video terbaru hasil uploadnya Ustadz Ajir Ubaidillah yang membantah salah satu konten kreator ya di TikTok ya. Bahwasanya beliau sama sekali tidak pernah mengkafirkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bahkan beliau di akhir ucapannya ingin menyucikan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari tuduhan bahwasanya beliau telah mentakwil ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam fatwa Syekh, jadi konten kreator tadi bilang, Allah alam dia ustadz atau bukan ya, dia bilang Syekh Al-Albani tidak mengkafirkan Imam Bukhari ya. Kemudian kita lihat bagaimana tanggapan Ustadz Ajir Ubaidillah. Al-Albani, cetakan pertama tahun 1414 Hijriah, halaman 523. Beliau mengatakan, engkau mendengar dariku keraguan tentang perkataan Al-Bukhari tentang ayat ini. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan hancurlah semua hal kecuali wajah Rabbmu yang maha agung lagi maha mulia. Al-Imam Al-Bukhari menakwili wajah dengan al-mulk atau kerajaan Allah. Wahai Al-Mulk ya, jadi bilang bahwa itu kerajaannya Allah ya. Saudaraku, perkataan seperti ini tidak mungkin diucapkan oleh seorang muslim yang beriman. Nah, dia menampilkan Imam Bukhari, teks Imam Bukhari, bahwa dia mengatakan takwil ya, takwil atau tafwid. Nah, apakah Imam Bukhari mentakwil seperti itu? Nah, ini sudah saya bantah ya videonya ini ya. Namun ingin saya perjelas lagi bagi kalian bahwa orang ini itu terlalu terburu-buru ya. Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Baik, ini adalah kitab yang dijadikan dalil oleh Ustadz Ajir Ubaidillah bahwa Syekh Al-Albani itu mengatakan bahwa Imam Bukhari bukan muslim ya. Ini adalah kitab Fatawa Syekh Al-Albani, muqaranatuha bi fatawa al-ulama. Jadi membandingkannya dengan fatwa para ulama. Ya. Ini Maktabah Turath Al-Islami. Nah, di sini cetakan tahun 1414. Benarkah yang dikatakan oleh Al-Albani soal tafwid atau takwil itu ya? Takwil ya. Di halaman 523. Nah, mari kita geser 523. 523. Nah, ini. Nah, mari kita lihat di sini, kita baca. Ini buku ini membahas tentang apa sebenarnya? Ini membahas tentang akidah ya. Akidah yaitu soal tafsir. Soal tafsir yaitu illa wajhahu. Nah, di dalam ayat ini wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Di sini ada, mari kita periksa ya, yaitu Syekh Al-Albani di sini ada pernyataan seperti ini. Wa nahnu na'taqid anna katsiran minal mu'awwilah. Mu'awwilah itu artinya orang yang mentakwil, laisu zanadiqah.
Jadi Syekh Al-Albani berkata, kita meyakini bahwa banyak dari orang-orang yang ahli takwil itu tidak termasuk zindik. Ya, zanadiqah itu jamak dari zindik-zindik. Lakin fil haqiqah annahum yaqulun qawlah az-zanadiqah. Namun pada hakikatnya mereka berkata perkataan para zanadiqah. Az-zindiq al-murkar liwujudillah huwa alladhi sayaqul la syai' mimma taz'amun la dakhil al-alam wala kharij al-alam. Ini bantahan terhadap orang-orang kaum Jahmiyah yang mereka selalu bilang Allah tidak di dalam alam dan tidak di luar alam. Ya, karena perkataan ini adalah perkataan kaum zindik ya. Lakin hum sabab ta'athurihim bi'ilmil kalam. Jadi pengaruh mereka ini disebabkan oleh ilmu kalam. Wasalu ila ayyaqulu kalimah hiya az-zandaqah bi'ainiha. Lakin ma'a dhalika fahum la ya'lamun wa bisidq fihim wa yasduq fihim qawla rabbil alamin qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang jahil ya, orang-orang yang suka main takwil, suka main kalam ya. Mereka melakukan kebid'ahan itu hanya ikut-ikutan apa perkataan zindik. Nah, itu tidak dikeluarkan dari Islam ya. Soal ya Syekh, kemudian bertanya lagi murid ini. Saya bertanya ya Syekh, li'idda as'ilah. Saya punya beberapa pertanyaan. Walakin akan tetapi qabla an abda aqul ana. Bil amas qad dzakartu mas'alah au ghafiltu an dzikri hadhihi al-mas'alah wa hiya indama qulta anna al-Imam al-Bukhari tarjama fi sahihihi an ma'na qawlihi ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya. Jadi muridnya ini bertanya, salah seorang murid bertanya yaitu tentang tarjam. Ya, tarjam itu penjelasan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, yaitu arti dari semua itu hancur kecuali wajahnya. Qala illa mulkahu, ya, kecuali kerajaannya ya. Bisaraha ana naqaltu hadzal kalam, sesungguhnya saya menukil perkataan ini an kitab ismuhu Dirasa Tahliliyah li Aqidah Ibn Hajar. Jadi orang ini menukil ya, yang bertanya kepada Syekh Al-Albani, dia menukil perkataan ini, tafsir bahwa wajhahu illa mulkahu itu dari kitab namanya Dirasa Tahliliyah li Aqidah Ibn Hajar ya. Katabahu, kitab ini ditulis oleh Ahmad Isam ya, al-katib, wa kuntu mu'taqidan anna hadzal rajul insyaallah naqalahu sahih. Wala ziltu aqul mungkin naqluhu sahih walakin urid an aqra alayka alamah fi hadzal kitab. Jadi dia meyakini bahwa pernyataan orang ini itu sahih ya, dalam pengambilan sumber ya. Naql itu pengambilan sumber. Fahuwa yaqul qad taqaddama tarjama al-Bukhari fi surah al-Qasas, yaitu terjemahnya Al-Bukhari dalam menerjemahkan arti surat ini dalam surat Al-Qasas ayat ini, illa mulkahu wa yuqal illa ma urida bihi wajhallah. Maksud mulkahu itu kecuali apa yang Allah kehendaki ya, kecuali apa yang Allah kehendaki. Wa qawlihi illa mulkahu qala al-Hafidh, kecuali kerajaannya, qala al-Hafidh fi riwayat an-Nasafi wa qala Muammar fadzakarahu. Jadi ada sumber sanadnya ini, kenapa kok mengartikan seperti itu dari Muammar. Wa Muammar hadza huwa, dan Muammar ini adalah Abu Ubaidah bin al-Muthanna, wa hadza kalamu fi kitabihi Majazul Quran. Jadi dia menjelaskan bahwa wajhahu itu adalah mulkahu di dalam kitab namanya Majazul Quran, lakin bilafadz illa huwa. Jadi dia menjelaskan bahwa wajhu ya, illa wajhahu itu kembalinya ke siapa? Allah ya. Ya, bukan mulkahu ya.
Itu berdasarkan kitab ini, Majazul Quran. Kemudian, sebentar ya, ini kebablasan. Nah, kemudian ini baru di halaman 523 ya. Fa'ana tab'an al-yawm raja'tu ila al-fath nafsih falam ajid tarjama lil-Bukhari bihadza asy-syai'. Kemudian saya kembali lagi ke kitab terjemahnya Bukhari. Dia tidak menemui hal ini. Wa raja'tu li sahih al-Bukhari dun al-fath. Kemudian saya rujuk ke Sahih Bukhari kembali tanpa kitab al-fath ya. Aidan lam ajid hadza al-kalam lil Imam al-Bukhari. Kemudian saya tidak menemui perkataan ini Imam Bukhari. Walakinahu huna ka'annahu yushir ila anna hadza syai' mawjud fi riwayah an-Nasafi an riwayah al-Bukhari. Jadi Bukhari itu ada kitab versi yang mengatakan mulkahu, ada kitab versi yang mengatakan bukan mulkahu. Tidak ada tulisannya. Fama a'rifu jawabikum. Jadi saya ingin jawaban Anda bagaimana menanggapi ini. Imam Al-Albani menjawab, jawabi qadima salafan. Saya sudah menjawab hal itu sebelumnya di awal ya. Kemudian si penanya bertanya, ana tab'an aradtu an ubayyin hadza makhafa an aqa fi kalam anil Imam Al-Bukhari. Jadi saya menanyakan hal ini tentu supaya saya tidak dituduh. Saya takut kalau saya ini berbicara tentang Imam Bukhari wahwa. Kemudian Imam Al-Albani menjawab, na'am jazakallah khairan, anta sami'ta minni asyak. Jadi kamu mendengar dariku keraguan. Fi an yaqul al-Bukhari, bahwa Imam Bukhari berkata hal ini ya, yaitu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ay mulkahu, yaitu kerajaannya ya. Ini kok geser lagi ya. Nah ini ay mulkahu, kecuali kerajaannya. Ya akhi hadza la yaquluhu muslim mu'min. Jadi maksudnya apa? Wahai saudaraku, tidak ada seorang muslim berkata, muslim mukmin berkata demikian. Maksudnya muslim mukmin yang hakiki, yang sebenarnya ya. Jadi maksudnya apa? Kamu sudah mendengar dari aku bahwa aku itu meragukan bahwa Imam Bukhari berkata demikian. Kenapa? Karena hal demikian itu tidak mungkin dilakukan oleh seseorang yang ngaku muslim mukmin ya. Wa qulta aidan in kana hadza mawjudan faqad yakunu fi ba'd an-nusakh. Nah, ini tidak dibaca oleh Ustadz Ajir Ubaidillah. Jadi Ustadz Ajir Ubaidillah lupa menyampaikan ini. Kamu juga berkata bahwa tidak ada catatan seperti ini ya, pernyataan seperti ini di beberapa nusakh itu naskah ya, naskah. Kemudian fa'idzal jawab muqaddiman salafan itu sudah saya jawab di awal. Wa anta jazakallahu khairan al-an bihadzal kalam alladhi dzakartahu yu'akid anna laisa fil Bukhari mithl hadha at-ta'wil alladhi huwa ainut ta'til. Jadi Al-Albani menegaskan kepada si penanya tadi, karena penanya tadi dia memeriksa bahwa ada perselisihan, perbedaan antara naskah Bukhari versi ini sama versi yang berikutnya. Yang ini ada illa huwa, yang ini ada illa mulkahu ya. Berarti dan Imam Bukhari dan Syekh Al-Albani tidak mungkin dia tidak paham tentang arsip naskah Bukhari ya.
Karena itu beliau membenarkan naskah dari Imam Bukhari yang tidak ada illa mulkahu. Namun beliau membenarkan yang ada illa huwa, yaitu kembalinya Allah sendiri. Ya. Dan saya setuju dengan illa huwa, yaitu wajhahu, yaitu Allah itu sendiri. Karena wajah itu adalah sifat zat. Nah, berarti kembalinya ya ke Allah. Ya. Bahwa langit dan bumi ini akan hancur ya, kecuali Allah saja. Ya. Adapun mentakwil dengan makna yang beda, maka itu adalah sumbernya ta'til, yaitu merubah, ya, merusak. Ya. Kemudian si penanya tadi lanjut, ya. Jadi kalian sabar dulu ya. Soal Syekhina, ala hadza ka'annahu mawjud fil fath nahwan min hadzal ibarah wa ana adhkur anni raja'tu hadzal ibarah bistidlal ahadihim فكأني وجدت مثل نوع هذا الاستدلال يعني موجود وهو في بعض النسخ. Jadi saya mendapati beberapa hal ini di beberapa naskah, ya. Lakin ana qultu lahu la yujad illa Allah azza wa jalla wa illa makhluqatullah azza wa jalla ma fi ghairu hadha. Ngerti maksudnya ini? Bahwa tafsir dari ini, terjemahan dari ayat surat Al-Qasas tadi, ya, illa wajhahu itu maksudnya adalah la yujad illallah. Karena apa? Karena makhlukat Allah itu sudah tidak ada, ya. Langit, bumi, malaikat semua hancur, ya. Kecuali Allah saja yang ada. Wa idza kana kullu syai' halik illa wajhahu. Dan kalau sudah diketahui bahwa semua itu hancur kecuali hanya wajahnya, yaitu Allah, ai illa mulkahu, kecuali mulkahu, idza ma huwa syai'ul halik. Ya. Lalu apa yang musnah, ya, kalau tidak itu, ya. Al-jawab, hadza ya akhi ma yahtaj ila tadlil ala butlanihi, lakin al-muhim أن ننزه الإمام البخاري أن يؤول هذه الآية وهو إمام في الحديث وفي الصفات وهو سلفي العقيدة والحمد لله. Faham kalian apa maksud Imam Al-Albani? Jadi si penanya bilang, ada versi yang bilang illa wajhahu, kemudian ada versi yang bilang illa mulkahu. Kalau mulkahu itu diartikan kepemilikan Allah yang lain masih ada, ya, berarti ini tahrif, ya. Itu tidak mungkin kalau wajhahu benar. Kenapa? Karena wajhahu adalah sifat zatnya Allah, kembalinya kepada Allah, ya. Nah, kemudian Imam Al-Albani menjawab, hadza ya akhi ma yahtaj, wahai saudaraku, ini tidak dibutuhkan dalil atas kebatilan tafsiran tadi, yaitu takwil yang merubah makna, ya. Lakinul muhim, namun yang penting adalah kita nunazzih, kita itu menjauhkan Imam Bukhari dari ide yu'awil, ide bahwa dialah yang mentakwil ayat ini merubah makna, dan dia adalah imam, dan beliau adalah imam fil hadis, dan dia mengerti ilmu sifat, fis sifat, ya. Wa huwa salafi, dan dia adalah seorang salafi, akidahnya salafi walhamdulillah. Berarti apakah Imam Al-Albani mengkafirkan atau mengeluarkan Imam Bukhari dari Islam, dari iman? Jawabannya tidak. Justru Syekh Al-Albani menunjukkan bahwa Imam Bukhari tidak melakukan takwil dalam menafsirkan ayat ini. Karena ada beberapa naskah kitab Bukhari itu yang berubah, ada orang nakal yang merubah. Aslinya illa huwa diganti illa mulkah, ya, dengan artian kepemilikan, maka itu jelas salah, ya. Dan hal itu
tidak bisa dijadikan dalil oleh kaum Asy'ariyah atau kaum Kulabiyah atau sejenisnya itu. Berarti akhir dari naskah ini adalah Imam Al-Albani membela Imam Bukhari. Ya. Ini penjelasan bantahan saya kepada si Ustadz Ajir Ubaidillah yang suka mencomot poin-poinnya dalam kitab Al-Albani, lalu menunjukkan ini loh, dia menyesatkan Imam Bukhari. Sesat apanya? Jangan main comot seperti itu. Jangan keburu-buru belajar baca yang secara tafsil ya. Kalau main tuduhan seperti itu jadinya fitnah. Ya. Sekian, semoga bermanfaat.